Disciple sendiri Sobat Skara, Bias Paris balik lagi di program Dr. Lukas. Dan kali ini kita ngelanjutin pembahasan minggu lalu itu soal sakit jantung. Nah, kalau minggu lalu kita kan ngebahas soal penyebab dari penyakit jantung dan sedikit gejala-gejala dari sakit jantung. Dan aku sempat mention bahwa penyakit jantung itu sulit untuk diobati. Dan memang benar sakit jantung itu adalah penyakit yang agak sulit diobati, karena biasanya begitu orang terkena serangan jantung itu serangannya tiba-tiba dan mendadakan. Jadi biasanya tidak ada gejala awalnya gitu, sulit diketahui, sulit dideteksi. Jadi sebenarnya penyakit jantung ini ada obatnya, ada cara menyembuhkannya, yaitu pakai obat dan juga dengan cara operasi. Dua cara ini doang. Obatnya tapi nggak banyak, hanya ada beberapa jenis obat yang bisa digunakan. Dan juga operasi ini juga sesuatu yang sangat beresiko tinggi ya, karena ini penyakit yang berhubungan sama jantung. Sekali ada kesalahan jantung berhenti ya, berhenti juga hidupnya. Maka dari itu cara yang paling tepat adalah mencegah hal ini sebelum hal ini terjadi ya, daripada kita mengobati. Karena kita tahu obatnya sulit, operasi resiko tinggi, lebih baik kita mencegah. Nah, tapi kalau udah kadung gimana? Ya memang di zaman sekarang sudah ada, tapi ya tentu saja dengan resiko dan biaya yang cukup tinggi. Kita bisa mencegah penyakit jantung dengan pola hidup sehat. Seperti apa pola hidup sehat? Sama dengan penyakit stroke yang kita pernah bahas di beberapa episode yang lalu. Pola hidup sehat itu kita adalah rajin olahraga, istirahat yang cukup, cegah kebiasaan buruk kayak merokok dan minum minuman alkohol, dan juga mencegah diri kita dari hal-hal yang bisa membuat kita stres. Jadi seperti itu. Pola makan juga harus dijaga. Nah, ngomongin pola makan ini berhubungan sama kolesterol yang kita akan bahas minggu depan ya. Nah, karena kolesterol yang kadar kolesterol yang tinggi bisa meningkatkan resiko penyakit jantung yang tinggi juga. Jadi jaga kesehatan kalian, istirahat yang cukup, makan yang teratur, jauhi kebiasaan buruk, dan juga jangan sampai stres. Jadi 5 cara ini mencegah kita dari penyakit jantung. Dan kalau misalkan sudah kadung, segera larikan ke dokter, deteksi lebih awal. Kalau kalian mulai merasakan nyeri di dada, sesak, mual, dan segala macamnya, itu mungkin bisa jadi gejala awal penyakit jantung. Yang mana biasanya penyakit jantung itu gejalanya mirip kayak orang lagi sakit GERD atau penyakit kayak asam lambung gitu ya. Kalau ngomong penyakit jantung, di catatan Dr. Lukas memang tidak pernah ditulis catatan bagaimana menyembuhkan jantung secara fisik, tapi lebih banyak bagaimana mengobati hati secara fisik gitu ya. Jadi manusia itu punya hati atau sering disebut dengan perasaan. Nah, perasaan manusia ini bisa sakit, bisa rusak karena mungkin sakit hati, karena omongannya orang, karena mungkin pernah terjadi sesuatu yang akhirnya membuat dia hatinya nggak enak, perasaannya nggak enak terhadap sesuatu atau seseorang atau terhadap sebuah kejadian masa lalu yang menyakiti hatinya. Nah, hal ini memang sulit diobati juga sama kayak penyakit jantung, karena kita nggak tahu nih kedalaman hati seseorang kalau misalkan dia lagi sakit hati gitu ya. Tapi kita bisa menyembuhkan itu. Misal kalian bisa mengoreksi diri kalian, apakah kalian punya rasa sakit hati atau enggak sama orang lain. Dan itu kalian, kalau misalkan kalian ada rasa sakit hati, bisa kalian sembuhkan, harus kalian selesaikan. Coba maafkan atau relakan kejadian yang sudah terjadi. Itu adalah cara satu-satunya. Kita memang nggak bisa melupakan kejadian tertentu, tapi kita harus belajar untuk merelakan. Jadi tidak bisa melupakan, tapi kita bisa merelakan hal yang sudah terjadi. Jadi seperti itu aja episode kali ini, ngomongin penyakit jantung dan juga penyakit hati yang dicatat sama Dr. Lukas, di mana itu bisa dibilang berhubungan, sama-sama nggak kelihatan gejalanya, tahu-tahu terjadi dan bisa membahayakan kesehatan kalian. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan, kita akan ngebahas tentang kolesterol.